yang ke-61 dan yang ke-62 dari Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Khaliqul Hayat, yang menciptakan hidup. Khaliqul Hayat. Al-Mumit, Al-Mumit artinya Al-Khaliq, Al-Khaliqu lil maut, yang menciptakan mati. Fala yuhyi wa la yumit illallahu ta'ala. Maka tidak ada yang bisa menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Asmaul Husna yang ke-61, 62. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan, Al-Mumit, yang maha mematikan. Itu artinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang kafir, yang mana orang kafir itu berkata bagi saudara-saudara mereka, yang mana saudara mereka itu musafir atau berperang. Mereka berkata, seandainya mereka tidak musafir, tidak ikut berperang, ma matu wa ma kutilu, mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Nah, itu orang kafir. Andai kata ada kawannya musafir, mati di perjalanan, ujar nang di kampung nih, jakanya kada musafir, kadanya mati bang. Nah, ada saudaranya orang kafir yang ikut berperang, mati dalam peperangan, ujar si kafir nang di kampung nih, jakanya kada umpat berperang, kadanya mati bang. Nah, jadi jar Tuhan, janganlah orang beriman berkata seperti itu. Wallahu yuhyi wa yumit, Allah jualah yang menghidupkan, Allah jualah yang mematikan itu. Walaupun kada musafir, walaupun kada berperang, kalau Allah kada hendak mematiakan, kada akan mati mereka itu. Jadi bukan peperangan, bukan musafir yang menyebabkan orang itu menjadi mati, tetapi Allah yang mematikan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan sekali-kali kita mencontoh perkataan-perkataan orang kafir yang suka sekali mereka itu mengucapkan jikalau. Nah, jikalau. Karena jikalau ini membuka pintu syaitan. Jika, jaka aja kita. Nah, jakanya tadi sampat mau ke rumah sakit, kadanya mati bang. Nah, itu orang kafir. Orang kita kada boleh mengatakan itu. Nah, jakanya tadi berobat, kadanya mati. Nah, jakanya kada makan pemantang tadi, kadanya mati. Nah, itu orang kafir yang berkata seperti itu. Ujar Tuhan, jangan macam itu. Karena Allah yang menghidupkan, Allah Ta'ala juga yang mematikan. Sesuai dengan namanya Al-Muhyi, Al-Mumit. Ahyahullahu al-bashara binafkhir ruhi fihi wa amatahu biqabdi ruhi. Allah menghidupkan manusia
dengan meniupkan roh pada manusia itu. Dan Allah mematikan manusia dengan menarik roh itu kembali. Itu intinya. Jasad jasmani tubuh begitu ditiup roh hidup. Begitu ditarik roh oleh Allah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id summa yumpakhu bihi ruh." Rasulullah bersabda bahwa kalian dihimpunkan kejadiannya di dalam rahim ibu 40 hari berupa nutfah, air mani laki-laki dan perempuan, suami istri. Nutfah bercampur sperma laki-laki dan perempuan, nutfah namanya, bertahan 40 hari, ujar Nabi kita. Setelah itu nutfah 40 hari dalam rahim, dia berkembang menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu pun 40 hari juga. Kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging 40 hari juga. 40 hari juga. Sudah ini segumpal daging dalam rahim perempuan itu berumur 40 hari lebih. Allah kirim, Allah utus malaikat ke rahim itu. Apa malaikat ini disuruh Allah? Uktub, tulis. Tulis, jadi Tuhan. Di mana menulis? Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ditulis di antara dua mata. Di sini ditulis. Apa yang ditulis? Uktub amalah, tulis amalnya. Artinya orang ini amalnya kebanyakannya saleh atau amalnya kebanyakannya jahat, itu ditulis. Warizqah, rezekinya, orang ini rezekinya luas, rezekinya sempit, ditulis. Wa ajalahu, umurnya, ditulis. Orang ini umurnya panjang atau pendek. Yang keempat, orang ini ahli surga atau ahli neraka. Selesai malaikat menulis itu kepada segumpal daging tadi yang sudah berbentuk menjadi manusia. Tsumma yumpakhu bihi ruh, kemudian ditiupkan padanya itu roh, maka hiduplah menjadi janin di dalam rahim ibun tadi. Nah, itu muhyi, menghidupkan artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada malaikat yang disebut malakul hayat. Malakul hayat, malaikat ini disebut malakul hayat, yang tugasnya hanya meniupkan roh sesuai perintah Allah kepada janin-janin, kepada janin yang dalam rahim perempuan itu. Sebagaimana ada malaikat maut pencabut nyawa, ada pula malaikat hayat
peniup nyawa, peniup roh. Jadi roh itu ditiup ke dalam janin tadi atas perintah Allah sesudah ditetapkan amalnya orang ini jahat atau baik, rezekinya sempit atau luas, umurnya panjang atau pendek, ahli neraka atau ahli surga. Dan 4 perkara itu tidak saling berhubungan. Amal baik, amal jahat, rezeki luas atau sempit, umur panjang atau pendek, ahli surga atau neraka, itu berdiri sendiri-sendiri. Kada berlazim-laziman. Misalnya kalau orang ini amalnya baik, rezekinya luas, umurnya panjang, masuk surga, kada macam itu. Atau misalnya orang ini amalnya kada baik, rezekinya sempit, pendek umurnya, masuk neraka, kada macam itu juga. Jadi ini saling tukar menukar. Bisa orang ini amalnya banyak yang baik, rezekinya bisa sempit, umurnya bisa pendek, matinya bisa ke neraka. Bisa. Orang ini amalnya banyak yang jahat, rezekinya luas, umurnya panjang, matinya ke surga, bisa juga. Karena katanya saling lazim melazimi antara 4 ini, terpisah. Jadi ada orang yang ditulis di situ amalnya banyak jahat, rezekinya luas, umurnya panjang, matinya ke surga. Nah, ada ditulis orang ini amalnya banyak baik, rezekinya sempit, umurnya pendek atau panjang, matinya ke neraka, bisa juga. Dan itu semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yakhluqullah khalqan lil ma'siyah wan nar. Allah itu mencipta makhluk, dicipta manusia, ditiupkan roh padanya, hidup manusia, keluar ke alam dunia ini untuk pekerjaan maksiat dan mati masuk neraka. Contohnya siapa? Firaun dan orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir. Nah, ini orang dicipta Allah untuk hidup maksiat dan menghuni neraka. Wa yakhluqullah al-khalqa lit-ta'ah wal jannah. Ada pula Allah menciptakan manusia untuk hidup taat kepada Allah dan menghuni surga. Orang ini diciptakan oleh Allah, mati hidupnya taat kepada Allah, matinya ke surga. Kal anbiya wal mursalin was salihin, seperti para nabi, para rasul, orang-orang salih. Ini hidupnya taat kepada Allah, matinya ke surga. Wa yakhluqullah lit-ta'at wal jannah wa yakhluqullah lit-ta'at wan nar. Ada manusia dicipta Allah untuk taat kepada Allah tapi masuk neraka. Orang ini dicipta oleh Allah, hidupnya taat, mati ke neraka. Siapa contohnya? Bersisa al-abid, taat kepada Allah sepanjang hidup, tapi akhirnya matinya menyembah setan. Bal'am bin Ba'ura, aulia besar, hidupnya sepanjang umur taat kepada Allah, tapi mati dicabut imannya. Nah, yang keempat, yakhluqullah lit maksiat wal jannah. Ada orang yang diciptakan Allah untuk hidup maksiat tapi mati ke surga. Siapa mereka ini?
Contohnya seperti saharati Fir'aun, pembantu-pembantu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun. Ini tukang sihir Fir'aun ini banyak di tukang sihir. Dan tukang sihir ini menyembah Fir'aun. Menyembah Fir'aun. Begitu Musa datang bertanding, mana hebatnya sihir-sihir ini dengan tongkat Nabi Musa, tanding di tanah lapang. Kalah tukang-tukang sihir ini lawan Nabi Musa. Lalu mereka masuk Islam. Masuk Islam. Begitu masuk Islam dibunuh oleh Fir'aun semua. Padahal sepanjang hidupnya adalah penyembah Fir'aun, tapi akhir hayatnya beriman kepada Nabi Musa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal baik selama hidup jangan dipastikan ahli surga. Orang yang beramal jahat sepanjang hidup jangan dipastikan bahwa dia penghuni neraka. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian sebelum roh ditiupkan kepada manusia yang dalam perut ibu ini, ditulis tadi amalnya, rezekinya, umurnya, ahli neraka atau ahli surga, ditulis, baru ditiup roh. Nah, apakah itu tulisan bisa berubah? Bisa berubah. Misalnya orang yang amalnya banyak jahat, begitu dia lahir ke alam dunia, bisakah itu berubah menjadi orang yang amalnya banyak baik? Orang yang ditulis malaikat sebagai ahli neraka, begitu dia hidup ke dalam dunia, mati, bisakah dia berubah menjadi ahli surga? Orang yang ditulis hidupnya miskin, sempit rezekinya, begitu lahir apakah bisa berubah menjadi orang yang luas rezekinya? Para ulama mengatakan bahwa semua itu bisa berubah. Bisa berubah. Orang yang ditulis malaikat sebagai ahli neraka sesuai perintah Allah, tulis itu orang ahli neraka. Tapi begitu dia keluar ke alam dunia, bisa dirubah menjadi ahli surga. Orang yang ditulis rezekinya sempit rezekinya, begitu keluar ke alam dunia bisa berubah menjadi orang yang luas rezekinya. Nah, dengan apa bisa merubah itu? Salah satu yang bisa merubah itu adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Orang yang ditulis dalam rahim ahli neraka, hidup susah, ahli maksiat, begitu dia lahir ke dalam dunia, selalu didoakan oleh orang tuanya, tiap hari didoakan, bisa berubah yang ditulis oleh malaikat tadi. Itu Al-Quran mengatakan demikian, yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ilmul kitab. Allah bisa menghapus, Allah bisa menetapkan. Jadi kada salahnya doa orang tua itu. Doa orang tua. Dan orang tua ini hendaknya cari orang-orang salih, cari orang-orang takwa. Doakan anak nih supaya jadi anak yang amalnya salih, yang rezekinya luas, umurnya panjang, ahli surga. Jadi setiap saat orang tua ini mesti mendoakan itu. Siapa tahu anaknya yang asalnya ahli maksiat, karena doa, kekuatan doa ini bisa merubah menjadi orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau apabila tawaf di Baitullah, apa doa Sayyidina Umar? Allahumma in kunta katabtani bi ahli syaqawah, in kunta katabtani bi ahli sa'adah fa asbitni,
Ya Allah, jika engkau tulis aku sebagai ahli surga, maka tetapkanlah aku pada itu ketentuan. Wa in kunta katabtani fi ahli syaqawah famhuni wa asbitni fi ahli sa'adati wal maghfirah. Jika engkau telah menetapkan aku sebagai orang yang ahli neraka, maka hapus dan ganti, tetapkan aku menjadi orang ahli surga dan maghfirah. Nah, itu doa Sayyidina Umar. Itu menunjukkan bahwa ketetapan Allah yang melalui malaikat ditulis dalam rahim itu bisa dirubah. Apa yang bisa merubah? Doa. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya ketentuan bahwa doa bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya jangan sekali-kali kita malas untuk berdoa kepada Allah. Karena satu saat doa kita ini kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Walaupun dalam rahim kita ditulis sebagai orang ahli maksiat, ditulis sebagai orang ahli neraka, tapi karena kita sering berdoa, orang tua kita mendoakan kita, orang-orang saleh mendoakan kita, bisa berubah nasib kita menjadi ahli jannah, menjadi ahli surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa amatal bashara biqabdi ruhih, dan Allah mematikan manusia dengan menarik ruhnya. Nah, Allah menghidupkan dengan menyuruh malaikat hayat meniup ruh hidup. Dan Allah menyuruh malaikat maut untuk menarik roh, maka mati. Itulah Al-Mumit, yang maha mematikan tadi. Nah, siapa yang sebenarnya mematikan? Yang mematikan tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu hanya adalah perantara Allah, baik malaikat hidup atau malaikat maut. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang menarik roh ketika matinya itu diri. Artinya pada hakikatnya Allah juga yang menarik roh itu. Di ayat yang lain Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakan bahwa yang menarik itu adalah malaikat maut. Nah, jadi Quran itu ada dua. Ayat yang lain mengatakan bahwa Allah yang mematikan. Di ayat yang lain Allah berfirman malaikat maut yang mematikan. Kedua-duanya adalah kada bertentangan. Pada hakikatnya memang Allah yang mematikan, tapi secara wasilah Allah membuat perantara, yaitu malaikat maut untuk mematikan yang hidup itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kaifa taqdiru ala qabdi jami' arwahi man fil ardi barriha wa bahriha fi waqtin wahid wa anin wahid. Biar Nabi, hai malaikat maut. Nabi bertanya kepada malaikat maut, kayak apa ikam itu mencabut nyawa orang nang di bumi ini, nang di darat, nang di laut, nang di pohon, nang di kapal sekaligus. Kayak apa caranya cara menarik nyawa orang itu? Ada orang kejadian 1000 sekali mati. Kayak apa mencabutin itu ya Nabi? Qala jara malaikat maut, fa idza nafida ajalu abdin nazartu ilai. Wahai Rasulullah, jara malaikat maut, apabila sudah dekat ajal seorang hamba, nazartu ilai, aku pandang dia. Bila dipandang malaikat maut dah pragmati manusia.
Jadi bila sudah dekat umur manusia itu, ya malaikat maut aku pandang. Aku pandang. Fa iza nazartu ilaihi arafa a'wani minal malaikah annahu maqbud. Kalau aku sudah memandang, maka pasukanku paham, oh itu bakal yang dicabut. Malaikat maut ini banyak isi pasukan. Awan malaikatul maut, pembantu malaikat maut. Jadi setiap hari kita ini dikelilingi oleh pembantu-pembantu malaikat maut. Ini melihat malaikat maut jangan kada. Nah, ini melihat malaikat maut. Matanya kan malaikat maut saja. Bila malaikat maut melihat bakal mati nih, bakal bagawinya, bakal bekerja. Nah, bila aku pandang itu orang itu malaikat maut, pembantuku tahu dah, ini bakal aku cabut. Nah, annahu maqbud, bahwa dia bakal dicabut. Ghadaw fabatasu yu'alijuna ruh. Begitu aku pandang itu makhluk, itu hamba, pembantuku tahu pada itu bakal ku cabut, maka sejak itulah pembantuku mulai bekerja kepada orang itu. Bekerja. Ada yang merasa mereka sedang bekerja, ada yang kada merasa. Jadinya mulai batis bekerja, mulai ujung jari situ mulai bekerja. Nah, bekerja. Ini pembantu-pembantu malaikat maut tadi. Faiza balagar ru'al hulqum, kalau roh sudah sampai di tenggorokan. Nah, roh sudah sampai di tenggorokan. Jadinya pembantu malaikat maut ini bekerja mencabut roh itu dari mulai ujung batis kita. Ada yang terasa, ada yang kada. Yang terasa, ya orang-orang garing di rumah sakit tuh yang terasa. Sakit batis, sakit pinggang, sakit parut, sakit macam-macam. Padahal itu pembantu malaikat maut sedang bekerja. Pada hakikatnya itu. Nah, karena sudah roh sampai di tenggorokan, dia malaikat maut. Alim tu zalik, dan aku tahu demikian itu. Dan aku tahu dia malaikat maut. Inya bekerja sudah menarik roh sampai tenggorokan, aku tahu. Falam yakhfa alayya syai'un min amri, dan sedikit pun kada tersembunyi perkara itu daripadaku. Ujar Israel menjelaskan kepada Nabi kita waktu Nabi kita bertanya. Nah, begitu roh sampai di hulqum itu, madat tu yadi, disitulah aku mencabut. Fa'anza'uhu min jasadihi, maka aku cabut daripada jasadnya itu. Nah, jadi mungkin 1000 sekali cabut itu, karenanya tinggal mencabuti aja lagi. Nang bekerjanya sudah mulai asal pembantu-pembantu malaikat maut itu. Jadi kada heran bahwa orang bisa mati 1000 sekali 2000 mati. Dan dunia ini dalam sebuah hadis disebutkan, dunia ini dibanding dengan malaikat maut itu seperti telur di telapak tangan kita. Hintalu telapak tangan kayak apa? Kita picek sedikitnya, separuh rahai hintalunya. Nah, macam itulah malaikat maut mencabut nyawa itu. Jadi 10.000 sekali mati, 100.000 kan dari susahnya bagi malaikat maut. Nah, jadi malaikat maut ini sebagai petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari namanya Al-Mumit. Dan malaikatul hayat itu sebagai petugas Allah daripada namanya Al-Muhyi, yang maha menghidupkan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian daripada keterangan tentang nama Allah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan, Al-Mumit, yang maha mematikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian al-mu'min, orang yang beriman dengan nama Allah al-muhyi dan al-mumit. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.